Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Dewi, mahasiswa semester 6 Universitas Pamulang. Kali ini akan membahas sebuah mata kuliah manajemen operasi dengan materi analisis titik impas, biaya variabel dan tetap. Analisis atau disebut break-even point sangat dibutuhkan oleh pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Break-even point dikenal juga dengan sebutan titik impas. Titik impas dibutuhkan oleh perusahaan sebab dapat digunakan untuk menganalisis biaya produksi dan laba yang diterima pada media menit. Kita lanjut di slide ketiga. Ada pengertiannya. Pengertian dari analisis titik impas atau disebut break-even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. Jadi teman-teman, di sini itu dapat diartikan dalam kondisi jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikorbankan dipisah menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Jadi di sini itu kondisi perusahaan yang tidak mengalami kerugian atau mendapatkan laba. Dibilang seimbang juga tidak. Mari kita lanjut ke slide keempat. Macam-macam alat ukur ekonomi teknik. Yang pertama ada payback period. Payback period merupakan salah satu istilah yang sudah cukup familiar bagi teman-teman yang berkecimpung di bidang ekonomi. Menurut sejumlah ahli ekonomi, istilah payback period adalah merujuk pada pengembalian suatu modal investasi yang sudah diberikan melalui keuntungan dalam kisaran waktu tertentu. Pengembalian dana peroleh berdasarkan proyek yang telah dikerjakan. Yang kedua, ada average rate of return. Bisa disingkat juga ARR ya. Adalah suatu metode analisis yang mengukur besarnya tingkat keuntungan dari suatu investasi. Metode analisis yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan tingkat pengembalian akuntansi ini pada dasarnya adalah mengukur pendapatan atau laba tahunan yang diharapkan dari hasil suatu investasi. Yang ketiga, ada net present value atau disingkat menjadi NPV, adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode waktu. Menurut ilmu ekonomi, net present value adalah perkiraan arus kas masa mendatang yang dikurangi diskon saat ini menggunakan social opportunity cost of capital. Yang keempat ada internal rate of return atau disingkat dengan IRR, yaitu indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. IRR ini memiliki kelebihan. Menggunakan metode perhitungan IRR bisa mengetahui apakah investasi yang dilakukan layak atau tidak. Metode ini mempertimbangkan setiap arus yang ada. Tapi di balik kelebihan ada kekurangan. IRR ini memiliki kekurangan, dibutuhkan nilai cost of capital ketika menghitung menggunakan metode IRR. Keputusan yang dihasilkan juga tidak selalu tepat. Itulah kelemahannya. Terus yang kelima ada Profitability Index atau disebut PI. Adalah sebuah metode pendekatan yang hampir sama dengan NPV. Jika NPV menghitung berapa rupiah kelebihan present value,
value cash atau inflow di atas present value initial investment, sedangkan PI mengukur present value untuk setiap rupiah yang diinvestasikan. Dan yang terakhir adalah break even point atau BEP, titik impas. Nah, ini materi yang sedang kita bahas, ya kan? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, titik impas adalah keadaan di mana tingkat penjualan atau pendapatan yang diperoleh modal yang digunakan untuk menghasilkan laba berada di posisi yang sama. Jadi perusahaan tidak mengalami kerugian atau tidak mengalami laba. Pada slide kelima, ada tujuan titik impas. Tujuan titik impas yang pertama, mendesain spesifikasi produk. Artinya, produk ini dibuat dengan spesifikasi yang sangat lengkap dan detail. Yang kedua, penentuan harga jual persatuan. Jadi di titik impas ini, harga sudah ditentukan dari awal produksi, bahkan sebelum produksi sudah diperhitungkan harga jual satuannya berapa. Yang ketiga, produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. Yang tadi dibahas adalah ketika produksi ini minimal tidak mengalami kerugian, minimal itu dia bisa menghasilkan sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Yang penting tidak mengalami kerugian. Yang keempat, memaksimalkan jumlah produksi. Jadi produksi dimaksimalkan jumlahnya, kuantitinya, dan tidak lupa dengan kualitasnya. Yang kelima, perencanaan laba yang diinginkan. Jadi laba atau keuntungannya itu direncanakan dari setiap produk mendapatkan laba atau keuntungan berapa dan sekian rupiah atau sekian persen berapa. Lanjut di slide ke-6, titik impas ini atau break even point memiliki kelemahan. Yang pertama, membutuhkan banyak asumsi, yaitu membutuhkan banyak asumsi, membutuhkan banyak pendapat, atau membutuhkan banyak sumber. Yang kedua, bersifat statistis. Yang ketiga, tidak digunakan untuk mengambil keputusan akhir. Karena keputusan akhir jika menggunakan break even point ini masih belum didasari hal yang tepat, jadi masih bisa berubah-berubah. Yang keempat, tidak menyediakan pengujian aliran kas yang baik. Belum teruji menggunakan aliran kas yang baik, jadi masih harus dicari tahu atau dicari dengan baik. Teori break even point ini masih harus dikaji ulang atau belum tepat jika untuk aliran kas. Yang kelima, kurang mempertimbangkan resiko-resiko dalam masa penjualan. Kita lanjut ke slide ke-7. Asumsi-asumsi. 1. Biaya yang digunakan dipisah menjadi biaya tetap dan biaya variabel. 2. Biaya tetap dianggap konstan sampai batas tertentu. Yang ketiga, biaya variabel berubah proporsional dengan perubahan volume penjualan. Yang keempat, hanya digunakan untuk satu macam barang. Yang kelima, harga jual tidak berubah. Teman-teman bisa lihat di slide 8, ini ada rumus titik impas dalam unit dan titik impas dalam rupiah. Rumus yang digunakan adalah BEP. BEP sama dengan FC per P sama dengan V kurang C. Itu adalah rumus titik impas dalam unit. Kalau rumus titik impas dalam rupiah, BEP sama dengan FC per VC 1 minus per P atau S. BEP sama dengan titik impas break even point. FC sama dengan biaya tetap fixed cost. VC biaya variabel per unit, variable cost. P sama dengan harga jual per unit atau price. S
sama dengan jumlah penjualan sales. Mari kita lihat di slide 11. Ada contoh soal. PT ABC mempunyai kapasitas produksi dan menjual sebanyak 100.000 unit. Harga jual per unit diperkirakan 5.000. Total biaya tetap setahun 150 juta. Total biaya variabel 250 juta. Hitunglah BEP dalam unit dan dalam rupiah. Mari kita pakai rumus di atas. Biaya variabel per unit sama dengan 250 juta dibagi 100.000 sama dengan 2.500. Penjualan sales sama dengan 100.000 unit kali 5.000 sama dengan 500 juta. Kita pakai rumusnya. BEP sama dengan 150 juta per 5.000 dikurang 2.500 sama dengan 160.000 per unit. BEP sama dengan 250 juta sama dengan 150 juta per 0,5 sama dengan 150 juta per 300 juta. 1 minus 250 juta per 500 juta. Atau BEP rupiahnya dapat dihitung BEP unit X harga jual unit sama dengan 60.000 kali 5.000 sama dengan 300 juta. Itu contoh soalnya. Mari kita lihat ke slide 12. Faktor-faktor yang meningkatkan break-even point perusahaan. 1. Peningkatan penjualan pelangganan. 2. Kenaikan biaya produksi. 3. Perbaikan peralatan. Slide 13. Cara mengurangi BEP. Naikkan harga produk. Ini adalah sesuatu yang tidak semua pemilik bisnis ingin lakukan tanpa ragu-ragu karena takut kehilangan beberapa pelanggan. Yang kedua, lakukan outsourcing. Profitabilitas dapat meningkat ketika bisnis memilih outsourcing yang dapat membantu mengurangi biaya produksi ketika volume produksi meningkat. Jadi kesimpulan dari materi ini menurut saya, harapannya dengan mengetahui BEP ini Anda bisa memperoleh untung lebih besar serta Anda mampu menentukan langkah strategis bagi perusahaan. Teman-teman, maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.